Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kitab Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah yang ditulis oleh Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi dengan bekerja bersama yang diselenggarakan oleh sahabat-sahabat LTN NU Kota Denpasar, Bali. Pembahasan kita pada di hari ketiga dari bulan suci Ramadan ini masih membahas tentang akidah. Setelah sebelumnya kita membahas tentang rukun Islam, kini kita telah menginjak pembahasan tentang akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qawaidul aqaidi, pembahasan tentang akidah, kaidah-kaidah tentang akidah. Wa aslul imani, prinsip atau dasar dari suatu iman itu adalah an ta'taqida annallaha ta'ala mawjudun. Engkau meyakini bahwasanya Allah itu ada. Wa annahu ta'ala wahidun, dan engkau pun meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu esa, la syarika lahu, tak ada sekutu bagi Allah, wala mislalahu, tak ada serupa bagi Allah, wala syibhalahu, dan tak ada yang mirip dengan Allah, laisa kamitslihi syai'un, tak ada sesuatu apapun yang sama seperti Allah, wa huwas samiul basir, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Khalaqas samawati wal arda, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wa khalaqal mauta wal hayata, Allah pula yang menciptakan kematian dan kehidupan. Wa ta'ata wal maksiyata, Allah pula yang menciptakan ketaatan dan kemaksiatan. Was sihhata was saqama, Allah pula yang menciptakan sehat dan sakit. Wa jami'al kauni wa ma fihi, dan Allah yang menciptakan seluruh alam semesta dan segala isinya. Wa khalaqal khalqa wa a'malahum, Allah yang menciptakan makhluk, wa a'malahum, dan amal mereka. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum, dan Allah yang menentukan rizki-rizki mereka, wa ajalahum, dan ajal mereka. La tazidu wa la tangkusu, tak lebih dan tak kurang. Makanya enggak ada ceritanya rizki itu tertukar. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu kemudian tidak tercapai, ya berarti bukan rezeki kita. Atau kita mendapatkan sesuatu ternyata tidak dinikmati oleh kita, ya berarti bukan rezeki kita. Jadi penciptaan manusia, dalam suatu hadis diketerangkan ketika penciptaan manusia ketika kita masih berada di dalam kandungan ibu kita. Jadi sejak awal dalam wujud berbentuk sperma, kita berada di perut ibu kita, fi batni ummihi, di dalam perut kita itu selama 40 hari. Selama 40 hari kemudian kita telah menjadi segumpal darah atau alaqah. Setelah 40 hari, berarti hari ke-80 kita telah menjadi segumpal mudghah. Nah, setelah 40 hari menjadi mudghah itu, setelah 40 hari kita menjadi mudghah, kemudian berarti tepat di usia kandungan 120 hari atau 4 bulan, kemudian Allah mengutus malaikat untuk mencatatkan 4 hal pada diri kita. Apa saja? Yang pertama amalnya, yang kedua adalah rizkinya, yang ketiga adalah ajalnya, yang keempat adalah masa depannya, apakah celaka ataukah bahagia. Itu 4 hal yang sudah menjadi ketentuan Allah. Nah, sesuai dengan yang kita baca tadi, yang kita bahas. Jadi Allah menciptakan makhluk, amalnya juga menentukan rizki dan ajalnya pula. Wala yahdutsu hadisun, dan tidak terjadi segala sesuatu yang baru. Jadi segala sesuatu selain Allah itu disebut dengan hadis, segala sesuatu yang baru. Kita ini adalah hadis, alam semesta ini adalah hadis.
illa biqadaihi, kecuali dengan ketetapan Allah, wa qadarihi, dan takdirnya Allah, wa iradatihi, dan kehendak Allah. Apa bedanya? Apa itu qada, apa itu qadar? Jadi dalam kitab ini, baik saya bacakan dalam kitab Kasyifatus Saja, Syekh Nawawi Al-Bantani menulis fa iradatullahi al-muta'alliqatu azalan bi annaka tasiru aliman qada'un. Jadi keputusan Allah pada zaman azali, sejak dahulu, bahwa kelak kita akan menjadi apa, itu disebut qada. Misalnya di zaman azali Allah menulis, mencatat bahwa kita nanti akan menjadi, di tahun 2022 kita akan menjadi orang yang alim misalnya. Wa ijadul ilmi fika ba'da wujudika ala wifqil iradati qadarun. Sementara penciptaan ilmu di dalam dirimu setelah wujudmu hadir di dunia, dan sesuai dengan kehendak Allah, itu disebut dengan qadar, takdir. Jadi kalau qada itu adalah catatan kita, ketentuan yang Allah tetapkan pada kita sejak zaman azali, maka qadar itu adalah eksekusinya. Jadi kalau kita ilustrasikan, misalnya ada sebuah lampu yang dijatuhkan ke lantai, ternyata Allah telah mencatat lampu itu ketika jatuh di lantai, lampu itu akan pecah. Ternyata ketika sampai di lantai, eksekusinya ternyata pecah beneran, dan itu sesuai dengan kehendak Allah. Atau terkadang ada juga yang tidak pecah, itu juga sesuai dengan takdirnya Allah. Itu sesuai dengan takdirnya Allah. Jadi kalau qada itu adalah catatan di zaman azali, kalau qadar itu adalah eksekusinya. Wa annahu ta'ala, dan bahwasanya Allah Ta'ala hayyun alimun muridun qadirun mutakallimun sami'un basirun. Kita meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu zat yang maha hidup, alimun maha mengetahui, muridun berkehendak, qadirun yang berkuasa mampu, mutakallimun yang berfirman, sami'un yang maha mendengar, basirun lagi maha melihat. Ya'lamu kha'inatal a'yuni, Allah mengetahui terhadap mata yang berkhianat, wa ma tukhfis suduru, dan segala sesuatu, tukhfis suduru, yang disembunyikan oleh hati kita. Jadi bisikan hati kita itu Allah tahu. Mata kita yang berkhianat pun Allah tahu. Terkadang kita ngasih kode ke orang lain, itu Allah tahu apa maksudnya. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah mengetahui terhadap sesuatu yang rahasia, wa akhfa, dan yang paling tersembunyi. Khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu, wa huwal wahidul qahhar. Wa annahu ta'ala, dan kita juga meyakini bahwasanya Allah Ta'ala ba'asa sayyidana Muhammadan abdahu wa rasulahu ila jami'il khalqi. Allah mengutus Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad, abdahu, hambanya Allah, wa rasulahu, dan utusannya Allah, ila jami'il khalqi, kepada seluruh makhluk. Lihidayatihim, dalam rangka untuk membimbing mereka para makhluk, walitakmili ma'asyihim, dan menyempurnakan kehidupan mereka, wa ma'adihim, dan tempat kembalinya mereka. Wa ayyadahu bil mu'jizati dhahirati, dan Allah mendukung para nabi, mendukung dengan apa? Bil mu'jizati dhahirati, dengan mukjizat-mukjizat yang nyata. Mukjizat terbesar Rasulullah adalah Al-Qur'an. Nah, itu harus dicatat. Jadi tidak mesti mukjizat luar biasa yang paling luar biasa dari Rasulullah adalah sesuatu yang di luar nalar. Al-Qur'an saja itu sudah sangat luar biasa sekali, dan mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Wa annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi anillahi ta'ala. Beliau benar di dalam segala sesuatu yang beliau sampaikan, di dalam segala sesuatu yang beliau kabarkan kepada kita. Berupa apa? Minas sirati, misalnya berupa sirat kelak nanti di akhirat, wal mizan, adanya mizan, wal haudi, adanya telaga di surga nanti, wa ghairi zalika, dan lain-lainnya, min umuril akhirati wal barzakhi, dari hal-hal perkara-perkara akhirat dan barzakh. Wa min su'alil malakaini, dan dari pertanyaan dua malaikat, Munkar dan Nakir, wa adzabil qabri, dan Rasul benar tentang informasi adanya azab kubur, wa naimihi, dan informasi tentang adanya nikmat
nikmat di dalam kubur. Wa annal Qur'ana, dan bahwasanya Al-Qur'an, wa jami'a kutubillahi ta'ala wa jami'a kutubillahi al-munazzalati. Kita harus meyakini bahwasanya Al-Qur'an dan seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabinya hakun, itu benar. Wal malaikatu, dan para malaikat itu juga benar keberadaannya. Wal jannata, dan adanya surga itu juga benar. Wan naru hakun, dan neraka pun benar. Wa jami'i ma jaa bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hakun, dan segala apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun benar. Jadi inilah prinsip-prinsip dasar yang harus kita ketahui sebagai seorang Islam, sebagai orang yang beragama Islam dan orang yang beriman. Hal-hal inilah yang mesti kita yakini. Kita meyakini bahwasanya Allah itu ada, yang terangkum dalam Aqaid 50 lah. Jadi tentang Allah dan Rasulnya itu sifat-sifatnya terangkum dalam Aqaid yang 50. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz, 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, dan 1 sifat jaiz bagi Rasul. Jadi inilah hal-hal yang harus kita ketahui, dan ini pula hal-hal yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Sekian dari kami, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.